Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development. Hal ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik ini akan membahas tentang penerapan scaffolding pada ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di SD Negeri Lawanggitung II Kota Bogor di kelas 4A, yang mana merupakan sekolah tempat saya melakukan PPL pertama. Sebelum itu, kita sebagai guru haruslah mengetahui apa itu scaffolding. Scaffolding merupakan suatu proses pemberian dukungan dan bantuan kepada peserta didik dalam belajar, di mana guru secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan meningkatnya kemampuan peserta didik. Secara keseluruhan, scaffolding adalah kerangka dukungan atau bantuan yang disediakan oleh guru untuk membantu peserta didik mencapai level kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait ZPD atau Zone of Proximal Development. Menurut teori konstruktivisme Vygotsky, ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual siswa, yaitu kemampuan yang dimiliki peserta didik saat ini dengan tingkat perkembangan potensialnya. Kemampuan yang dapat dicapai oleh peserta didik dengan bantuan yang lebih ahli seperti guru ataupun teman sebayanya. Dengan memahami ZPD peserta didik, guru dapat memberikan scaffolding yang tepat untuk membantu siswa mencapai pada level kemampuan yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan scaffolding dalam ZPD. Adapun beberapa langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi ZPD, yaitu guru menilai kemampuan siswa untuk mengidentifikasi batas kemampuan mandiri mereka. Yang kedua, pemberian dukungan awal. Di sini, guru memberikan bantuan yang intensif seperti penjelasan tambahan, demonstrasi, dan contoh konkret lainnya. Yang ketiga, pemberian tugas yang terstruktur. Guru menyediakan tugas dengan panduan per langkah untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan. Yang keempat, pengurangan bantuan secara bertahap. Seiring waktu, bantuan harus dikurangi saat siswa mulai menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan keterampilan mereka. Yang terakhir, penilaian formatif. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus untuk memonitor kemajuan siswa dan menyesuaikan tingkat scaffolding yang diberikan. Berikut hasil penerapan scaffolding yang telah saya lakukan ketika saya terapkan dalam pembelajaran di kelas 4A. Yang pertama yaitu adanya peningkatan pemahaman konsep. Nah, dengan bantuan scaffolding, siswa mampu memahami konsep yang awalnya sulit atau di luar kemampuan mandiri mereka. Dukungan ini membantu mereka menjembatani kesenjangan antara apa yang mereka bisa lakukan sendiri dan apa yang dapat dicapai dengan bantuan. Yang kedua, meningkatkan kemandirian belajar. Seiring waktu, scaffolding membantu siswa untuk belajar secara mandiri. Dukungan secara bertahap dikurangi saat siswa menunjukkan pemahaman dan keterampilan yang meningkat. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dalam proses scaffolding, siswa sering diberikan pertanyaan, petunjuk, atau bimbingan yang mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Ketika siswa berhasil menyelesaikan tugas yang awalnya terasa sulit dengan bantuan scaffolding, mereka merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencoba tugas yang lebih menantang. Yang terakhir yaitu peningkatan hasil belajar. Dengan adanya dukungannya sesuai pada ZPD, siswa cenderung mencapai hasil belajar yang lebih baik karena mereka mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan mereka. Selanjutnya mengenai pembelajaran dan replikasi. Pada pembelajaran mengenai topik transformasi energi, saya menerapkan scaffolding secara bertahap dalam upaya mendukung pembelajaran mereka sesuai dengan ZPD.
Secara bertahap diawali dari hal mendasar, membangun fondasi pemahaman peserta didik mengenai perubahan energi. Setelah itu, melalui diskusi kelompok, peserta didik mulai meneliti lebih jauh dengan pendampingan yang diikuti dengan scaffolding secara bertahap. Setelah peserta didik mulai menguasai konsep dan materi serta tata caranya, saya mulai mengurangi bantuan secara berkala. Selanjutnya mengenai replikasi. Replikasi pada pembelajaran ini dengan peserta didik akan membangun fondasi pemahaman dasar tentang transformasi energi, diikuti dengan memberikan bantuan melalui diskusi kelompok dan membimbing untuk penyelidikan materi secara lebih mendalam. Setelah peserta didik mulai menguasai konsep dan prosedur mendasar, bantuan yang telah diberikan mulai dikurangi. Kemudian, memberikan mereka ruang untuk menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan proses ini diakhiri dengan evaluasi dan refleksi untuk memperdalam pemahaman dan memperbaiki keterampilan mereka dalam memahami transformasi energi. Demikian video praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD di pembelajaran IPAS mengenai transformasi energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.